Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 7, subtema 1 tentang keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Nah, bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan bawah terdapat gambar orang-orang yang sedang memakai pakaian adat dari masing-masing daerahnya. Nah, anak-anak ini berasal dari suku yang berbeda. Mereka semua ini anak Indonesia, dan bangsa Indonesia ini terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia ini kita memiliki semboyan. Semboyan kita dinamakan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada burung Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam buku Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Selanjutnya kalian bisa lihat bacaan di halaman 1, judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Dari bacaan tersebut, kalian dapat menggali pengetahuan baru berdasarkan teks bacaan. Ya, di dalam bacaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku bangsanya. Yang pertama yaitu ada suku Melayu, kedua ada suku Batak, suku Dayak, dan ada suku Papua. Nah, pada bacaan tersebut terdapat pokok pikiran di setiap paragrafnya. Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, yaitu kalian harus menandai mana yang kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, kalian harus menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf tersebut. Jadi dalam menentukan pokok pikiran ini, pokok pikiran itu bisa di awal paragraf, di kalimat awal, bisa di kalimat akhir paragraf, bisa juga di kedua-duanya, di kalimat akhir dan kalimat awal. Nah, di sini ada bacaan yang terdapat pada halaman 1, judulnya yaitu Suku Bangsa di Indonesia. Nah, pada bacaan ini terdapat 2 paragraf. Ini paragraf pertama. Nah, yang ditunjukkan ini paragraf yang kedua. Nah, di mana letak pokok pikirannya? Nah, untuk paragraf pertama, pokok pikirannya terdapat di kalimat akhir. Kalimat akhir ya. Untuk paragraf pertama ini ada 3 kalimat. Nah, kalimat itu setiap kalimat dia berhenti di tanda titik. Jadi ini kalimat pertama atau kalimat awal berhenti di kata keragaman. Kalimat kedua berhenti di kata slogan. Kalimat ketiga berhenti di kata berdampingan. Jadi untuk paragraf 1 ini dia letak pokok pikirannya ada di akhir kalimat, akhir paragraf. Nah, untuk paragraf kedua, setelah kalian baca, di situ letak pokok pikirannya terdapat di kalimat awal, karena kalimat selanjutnya atau kalimat kedua dan sampai dengan kalimat terakhir itu merupakan kalimat pendukung dari kalimat yang pertama. Maka
itu pokok pikirannya ada di kalimat pertama. Nah, setelah kalian menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf, sekarang kita masuk di informasi penting dalam bacaan. Nah, apa itu informasi? Informasi itu adalah pemberitaan atau penyampaian kabar berkaitan dengan masalah atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, langkah-langkah untuk menentukan informasi penting adalah yang pertama yaitu kalian harus memahami judul bacaan tersebut. Nah, yang kedua, membaca kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf. Sedangkan yang ketiga, memahami makna setiap kata dalam kalimat. Terakhir, yaitu kalian menemukan informasi dalam bacaan dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, sekarang coba kita cari informasi penting yang terdapat pada bacaan di halaman 1 yang judulnya adalah Suku Bangsa di Indonesia. Pertama, kalian baca dulu bacaan tersebut sampai di paragraf terakhir. Setelah itu, kalian bisa mencari informasi pentingnya dari teks suku bangsa di Indonesia. Nah, berikut ini Bu Guru sudah tuliskan informasi penting yang ada terdapat di bacaan. Yang di sebelah kiri ini, kolom di sebelah kiri itu pengetahuan yang sudah diketahui. Nah, dari bacaan ini pengetahuan mana atau pengetahuan apa yang telah kalian ketahui, yaitu yang pertama, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Itu semua orang pasti sudah tahu kalau di Indonesia ini hidupnya dalam keragaman, entah itu agama, suku, maupun bangsa. Nah, selanjutnya yang kedua, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila itu bukan cuma slogan. Itu kalian sudah ketahui. Nah, pengetahuan apa yang kamu baru dapatkan? Biasanya itu pengetahuan yang baru kalian dapatkan itu dia dalam bentuk data seperti ini. Nomor 1, seperti yang terdapat di kolom sebelah kanan. Yang pertama, berdasarkan hasil sensus Badan Penduduk Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Nah, itu pengetahuan baru yang kalian dapatkan. Nah, yang kedua yaitu suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Nah, ini merupakan data yang baru saja kamu dapatkan. Nah, nomor 3 yang terakhir, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Jadi dari bacaan ini kamu dapat pengetahuan baru, yaitu ketiga kalimat ini yang sudah tertera dalam kolom sebelah kanan. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat banyak suku bangsa, dan setiap suku bangsa ini memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Contohnya perbedaan cara hidup pada transportasinya. Di beberapa daerah ada transportasi seperti kuda bendi, ojek sepeda, becak, dokar, andong, dan pedati. Nah, kalau kita lihat di antara keenam ini terdapat persamaannya, yaitu keenamnya ini semua menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Oke, dari gambar tersebut apa yang terjadi saat kuda menarik bendi dan apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Nah, jawabannya adalah bendi atau pedati tersebut akan bergerak. Setelah itu, coba kalian perhatikan gambar berikut.
gambar itu ada seorang anak sedang mendorong sebuah meja. Nah, aktivitas yang telah anak tersebut lakukan terhadap meja sehingga mejanya bergeser itulah yang disebut dengan gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, itulah disebut gaya. Tapi tidak selamanya gaya itu dapat menyebabkan benda bergerak. Contohnya kalau kalian memberikan gaya atau mendorong tembok, nah tembok tersebut tidak akan bergerak, tetapi kalian tetap memberikan gaya, itu namanya gaya. Nah, gaya ini tidak dapat dilihat, hanya bisa melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Contohnya seperti ini: menendang bola, mendorong meja, dan seekor kuda menarik pedati. Selanjutnya, macam-macam gaya ini ada banyak, yang ada gaya dorong, gaya listrik, ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya otot. Nah, kita masuk di gaya otot terlebih dahulu. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda yang dihasilkan oleh tenaga manusia. Itu yang disebut dengan gaya otot. Nah, gerakan melangkahkan kaki itu termasuk ke dalam gaya otot. Melangkahkan kaki itu menyebabkan tubuh berpindah tempat. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringgan dengan mudah. Nah, contohnya gaya otot yaitu menendang bola, mendorong gerobak, menimba air, membawa buku, menggendong anak, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke lagu-lagu daerah. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki aneka ragam lagu-lagu daerah. Contohnya seperti ini: Burung Tantina dari Maluku, Apuse dari Papua, Kicir-kicir dari Betawi, Bungo Jempa dari Aceh, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Lir-ilir dari Jawa Tengah, Bubui bulan dari Sunda, dan Angin mamiri dari Makassar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, sekarang coba kalian nyanyikan lagu Apuse dengan penuh percaya diri. Dan kalian harus perhatikan juga nada tinggi rendahnya ya. Nah, di sini ada lagunya. Jadi nyanyikan. Oke, sekarang kita masuk di naik turunnya nada. Nah, tinggi rendah nada dalam notasi ini bisa disimbolkan dengan angka maupun dengan huruf. Nah, nada yang paling rendah ini adalah do, sedangkan yang paling tinggi adalah nada do tinggi. Nah, do tinggi ini biasanya ada tanda titiknya di atas. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada nada rendah. Nah, nada rendah ini ditandai dengan titik di bawahnya. Nah, ini ada titik di bawahnya. Sedangkan yang kedua yaitu nada sedang. Yang terakhir yaitu ada nada tinggi. Nada tinggi ini memiliki tanda titik di atasnya. Nah, selanjutnya kita masuk di naik turunnya nada, masih sama. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Apuse Kokondao. Nah, di sini Bu Guru ada 1 bait dari lagu tersebut. Sekarang bisa diperhatikan. Ya, kita akan membuat sebuah garis melodi dari nada tersebut. Nah, kita mulai dari tanda titik. Tanda titik dimulai dari sol, itu apu. Nah, tanda notasi 1 titik di atas itu tinggi ya. Maka dari itu dia punya garis melodi naik 1 oktav. Naik 1 oktav. Setelah itu dari do tinggi naik lagi ke
Mi tinggi. Nah, jadi karena naik, maka kita buat garis naik, garis melodinya naik ke atas. Setelah itu, kita lihat di re tinggi. Re tinggi karena dari mi ke re itu turun, maka kita buat garis melodinya turun. Naik dari 2 titik ke 3 titik, ini naik 1 oktav. Jadi garis melodinya kita buat naik. Selanjutnya dia turun lagi ke mi, ke re tinggi. Jadi kita turun ke bawah. Jadi garis melodinya kita buat menurun. Selanjutnya dia menurun lagi ke do tinggi. Jadi kita buat menurun lagi. Ini adalah disebut dengan garis melodi. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar garis melodi. Nah, ada di sini ada notasi angka, nada rendah dan ada yang nada tinggi. Nah, urutan nada rendah pada notasi angka itu sebagai berikut. Tadi sudah dipelajari, yaitu dari nada rendahnya ada tanda titik di bawah. Ini bacanya do rendah, re rendah, mi rendah, dan seterusnya. Selanjutnya ini nada sedang. Nada sedang tidak ada titiknya di atas maupun di bawah, sedangkan nada tingginya ada titik di atasnya. Nah, semakin ke kanan ini nadanya semakin tinggi. Kalau notasi balok bisa dilihat seperti ini, namanya notasi balok. Kalau notasi balok, semakin tinggi bunyi nada tersebut akan semakin ke atas letak nadanya. Nah, di sini diperhatikan ini tangga nadanya. Jadi dia semakin tinggi semakin ke atas. Ya, kalau untuk notasi angka semakin ke kanan itu dia semakin tinggi, kalau semakin ke kiri berarti dia semakin rendah nadanya. Oke. Selanjutnya kita masuk di tanda tempo. Tanda tempo ini adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, untuk menentukan jenis tempo ini kita menggunakan alat yang bernama metronome. Tanda tempo ini dibagi menjadi 3, ada tempo lambat, yaitu yang pertama largo. Largo ini sangat lambat. Selanjutnya yang kedua ada adagio. Adagio ini juga sangat lambat dan penuh dengan perasaan. Tanda tempo lambat yang ketiga ada grave. Grave ini sangat lambat dan nadanya ini dia sedih. Yang keempat ada lento, sangat lambat juga tapi dia melandai. Selanjutnya tanda tempo yang kedua yaitu tanda tempo sedang. Ada andante. Andante ini sedang, kecepatannya itu seperti orang berjalan. Yang kedua andantino, dia lebih lambat ya dari andante. Yang ketiga ada moderato, dia ini sedang. Dan keempat ada allegro moderato. Allegro moderato ini lebih cepat daripada moderato. Nah, tanda tempo yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada tanda tempo cepat. Tanda tempo cepat ini ada allegro, dia cepat. Yang kedua allegretto, dia agak cepat. Yang ketiga presto, cepat sekali dan seperti tergesa-gesa. Yang keempat ada vives, cepat dan tangkas. Nah, itu tadi ketiga tanda temponya, ada tanda tempo lambat, sedang, dan cepat. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Sebelum Bu Guru menutup pembelajaran kita hari ini, kita mereview dulu atau mengulang kembali pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian sudah menentukan atau menemukan pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah paragraf. Yang kedua yaitu kalian sudah belajar tentang pengertian gaya dan macam-macam gayanya. Yang terakhir, kalian sudah
mempelajari tentang tinggi nada dan tempo dalam sebuah lagu. Nah, cukup sekian materi dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.